mungkin Bang Hari termasuk orang yang nggak bisa sendiri ya, dan butuh orang lain. Memang semua orang butuh orang lain juga, tapi mungkin ada yang sedemikian introvertnya sehingga dia misalnya mau baca buku itu harus di kamarnya aja. Tapi kayaknya Bang Hari harus looking for fresh air tadi, udara segar gitu. Dia ngobrol dengan burung, dengan bunga. Oh ya. Burung dan bunga Mungkin ya, aku burung dan berdialog bunga dengan ya. buku. Jadi aku membaca buku itu, aku melihat banyak contoh-contoh di situ. Ya. Jadi banyak hal-hal yang membuat aku, toh enggak, tidak ada kesepian. Di dalam buku itu banyak karakter kita jumpai. Dan kadang-kadang kita takut. Apakah kita termasuk orang yang punya karakter atau tidak? Yang lebih parah lagi, karakter kita tuh banyak. Kan ada cerita tentang Sibyl itu. Ya, Yang pertama, yang dikatakan bahwa satu wanita yang mempunyai 16 kepribadian. multiple personality ya. Wah, itu kita juga bingung. Punya satu pun masih repot kita. Kepribadian kita yang mana? Maka kata orang, yang mananya sih hari itu? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Ini hari aku bisa marah-marah di Facebook, aku besok kayak anak manis. Nah, aku bisa maki-maki di Facebook. Besok aku sangat bijaksana, sangat baik. Nah, Itu bisa juga barangkali karena ingin memenuhi konten. nah. Tapi sebenarnya enggak, Bang. Karena konten ini datangnya dari hati, bukan asal bikin. Oh, Jadi begitu ya. membuat status itu bukan karena pengaruh luar, pengaruh Ya. dalam. Justru itu aku tanya tadi sama Prof. Michi kan, apakah itu karena bawaan kita dari muda, kemudian mengiring dia terus ke umur menua gitu, atau gimana gitu? Ya, tetap ada pengaruhnya, Bang Alicia. Jadi memang itu dari kecil, dari muda, karakter kita sudah terbentuk, jadi tinggal polesnya aja ke depannya seperti apa. Tentu akan berbeda kalau orang yang kepribadiannya tidak seperti itu dari kecilnya. Banyak nggak perubahan ya karakter atau kejiwaan kita ya waktu masih remaja ataupun sudah dewasa, sudah berumah tangga dibandingkan dengan setelah lansia? Banyak nggak perubahannya? Dibilang banyak enggak, sebenarnya banyak enggak ya, tapi tetap ada. Tapi polanya seperti itu juga, kita yang mungkin menyesuaikan diri dengan kondisi kita seperti apa. Kalau dulu bisanya seperti apa, maunya itu hampir-hampir sama. Tapi mungkin dengan sedikit pengalaman hidup, dengan kebijaksanaan, kemudian dengan beberapa penyesuaian kondisi, kita akan berubah. Cuma itu, tapi sebenarnya 60-70% nggak berubah. Apa betul orang yang sudah berumur lansia itu lebih bijak dan lebih smart atau gimana? Nah, juga kalau emang dia apanya kosong ya, segala pemikirannya kosong, paling tidak temperamen yang bisa dikendalikan. Yang jadi pikun, Bang. Betul, itu juga ya, itu sangat disayangkan ya, kita jadi pikun, itu juga beda lagi kondisinya. Tapi usia 65 ke atas itu kan itu golden age. Iya. Masa-masa umur emas, di mana kita bisa menyeimbangkan perasaan kita dengan pikiran kita. Keseimbangan inilah membuat orang nyaman sebetulnya. No burden gitu. Tidak ada beban yang kita bawa. Karena semuanya udah aman kok. Kalau kita diam pun aman sendiri ya nanti. Itu ada mekanisme penyelesaian masalah itu kan alam. Kita ini kan hanya pelakunya. Jadi walaupun kita biarin pun, alam akan mengatakan aman kok itu. Nggak ada masalah. Dan yang betul aman. To live with something that you don't know. Hidup dengan sesuatu yang kita tahu. Di buku Krishnamurti dia bilang begini, kita itu rata-rata takut pada gelap, takut pada kegelapan. Apa yang gelap itu? Kita mau masuk kamar yang gelap, kita nggak jadi. Kita jalan di hutan yang gelap, kita nggak jadi. Jadi itu semacam ketakutan. Nah, kita takut pada gelap, bukan itu. Yang kita takut adalah sesuatu yang ada di dalam kegelapan itu. Itu yang kita takut. Kegelapan itu kita nggak apa-apa. Karena kalau sebentar kita di dalam gelap, mata kita akan berakomodasi dan kemudian bisa melihat dalam gelap. Beban pikiran Bang Halis barangkali. Jadi di usia-usia ini kalau aku sih merasa bahwa aku nggak mau banyak pikir lah, praktis-praktis saja lah. Makanya kalau supaya jangan jadi burden, aku kayak ada beberapa contoh lah, aku ambil diriku sendiri lah barangkali. Untuk tidak ada burden, aku lebih suka membaca tidak buku-buku falsafah, buku-buku yang memecahkan kepala aku. Aku baca cerita-cerita lucu, aku apa kan, begitu ketawa aku. Udah pacar itu, Bang, pemimpin kita kan juga bacanya singkat nih, Bang. Tapi itu bagus, itu escape itu. Keluar dari masalah itu bagus. Jadi makin tua kita nih jangan makin pandai, makin senang. Itu yang paling. Makin bijak Bang. Tahu Bang? Kenapa kita baca buku yang berat-berat? Karena kita berusaha menemukan diri kita di halaman-halaman buku itu. Ya, mana kita ini? Justru itu kalau apa nanti kita tanya sama Michi lah ya, kan artinya kan ini kita antara apa? Makin pandai kita di umur tua nih, makin susah kita. Lebih bagus makin senang aja lah, ketawa-ketawa, nikmati aja gitu.
Itu pendirian aku barangkali entah. Ada seumur panjang itu, Bang. Ya. Kemarin ada sebuah tulisan mengatakan jangan tua sebelum kaya. Ini Prof. Miki perlu juga uraikan ini karena saya juga merasakan itu sekarang. Iya. Jadi mungkin kaya itu bukan hanya finansial ya. Kaya itu kan bukan hanya materi, tapi macam-macam. Kaya pengalaman, kaya nasihat. Terutama materi. Ya. Gak menjamin pula itu bagi aku. Iya. Karena kalaupun materi kita kaya, terus kita mau jadi tua, kadang-kadang kita nggak sempat nikmatinya. Yang penting kita bisa nikmatinya. Sakit kencing manis, sakit apa kan gitu. Ya, nanti nggak bisa tinggal biayanya untuk berobat terus, kan sayang. Nggak nikmat juga ya. Sebenarnya jangan banyak pikir lah. Jangan banyak beban pikiran. Ini ada satu ilustrasi ya, pernah aku baca, Bang. Ada 2 orang pemuka agama lah. Mereka dibatasi oleh agama. Mereka jalan dari satu daerah ke jalan lain, jalan kaki jalan. Nah, sampailah mereka di tepi sungai. Ya. Di situ ada seorang gadis remaja yang bahenol yang sedang menangis. Ditanyalah sama orang pintar ini, kenapa Anda menangis? Dia bilang, Pak, rumah saya di seberang sungai. Saya mau balik ke sana nggak bisa, karena sekarang sudah pasang. Dia, kenapa bisa kemari tadi? Oh, tadi sedang pasang surut. Jadi saya nggak bisa ke sana. Nah, oleh yang satu bilang, oke, mari, saya gendong kamu, katanya. Biar saya gendong, saya seberangi sungai itu. Sungai itu sebatas dada. Dibawanya. Tampillah di sana. Habis itu diturunkannya, selesai urusan. Mereka berdua jalan lagi. Udah kira-kira 5 kilometer, tiba-tiba kawannya bertanya, gak dosa kau itu, katanya. Kau menggendong seorang wanita, perempuan, remaja, yang cantik, kau gendong. Dan kau berdosa itu, katanya. Nah, terus yang dia bilang, kurasa kau yang lebih berdosa. Aku sudah melepaskan ingatanku waktu aku menurunkan tubuhnya. Kau sudah 5 kilometer kita jalan, kau masih ingat aja. Terus, katanya. Aku udah selesai dari tadi urusanku, katanya. Nah, berarti beban pikiran itu yang membuat kita menjadi susah, menjadi itu. Ini kelut-kelut karena mikir aja. Itu makanya aku bilang, udah baca buku-buku lucu aja, buku-buku yang gembira-gembira, senang. Daripada makin gitu, makin pandai kita, makin payah. Ya kan? Akhirnya kau menggambarkan situasi seperti itu. Tapi nggak tahu ya, masing-masing, Bang ya. Banyak juga orang kan membaca macam Jaya ini. Pasti dia baca bukunya yang keagamaan. Rumi dia baca. Boleh kita baca Rumi. Ya nggak juga, Kopingho juga. Udah ada Kopingho yang baru. Iya, nggak ada. Kalau di lansia ini barangkali, Ri, ya kita tak perlu pandai. Ya kan, yang penting senang. Pandai-pandai. Konsep aku tuh begitu. Tak perlu pandai, tapi pandai-pandai lah udah tua. Ya, mesti bisa gitu. Iya. Ya benar. Jadi yang pasti tidak terlalu berusaha dan memang itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang setiap orang harus menaklukkan terus hidupnya, menaklukkan buku, mungkin pingin yang berat-berat sedikit ya untuk mengasah otak. Tapi mungkin bagi orang tertentu yang mungkin yang penting kita nyaman, hal-hal kecil aja bisa menghibur kita, tidak akan menaikkan emosi kita sampai level berapa atau meningkatkan, tapi kita tetap bisa enjoy life lebih lama. Mungkin kayak Bang Halis seperti itu ya. Ya, artinya kan kalau untuk umur lansia lah, terlepas daripada saya, ya artinya tidak untuk pandai tapi untuk tahu ya. Ya. Sampai batas tahu kan begitu. Tetap up to date juga, misalnya nggak usah baca buku yang berat, tapi tetap tahu ya. Tapi tidak diresapi seperti yang hari ini kan. Kayak yang dalam. Akhirnya pening kepalanya kan gitu. Tapi nyaman juga, Bang. Mungkin begini, karena untuk mendapatkan keheningan yang 100% kan nggak mungkin. Ya kita dapat 80% udah nyaman kok. Ya nggak usah bawa ke pikiran macam-macam karena too much expectation kan will kill you kan. Terlalu banyak ekspektasi kita, kepinginan kita, itu membunuh kita sendiri. Jadi ya udah diam aja. Misalnya aku selalu apa yang aku inginkan harus ku dapat at the moment. Misalnya sekarang ini, aku kepingin makan soto Medan di Jakarta ini. Aku bisa berpuluh kilometer pergi ke sana itu mencarinya. Itu harus dipuaskan, biar selesai urusannya. Jangan lagi besok terpikir. Itu berat, Bang, pikiran, Bang. Jadi, kebahagiaan itu apa sih? Dapat melakukan sesuatu yang Anda inginkan pada saat Anda menginginkannya. Ada Kopingho bilang, yang berharap kecewa, yang menggenggam melepaskan.
Makanya jangan terlalu banyak kali berharap. Kalau Koping Hoyong ingat, kosong tapi berisi, berisi tapi kosong. Itulah Kopingho Itu juga ada bilang miripnya. yang berharap kecewa, yang mengenggak melepaskan. Udah, tak usah diharapkan banyak. Kalau mengharap banyak, ya udah tua gini, ya udah Bang lansia Alis, begini. pakailah pepatah Melayu, Bang. Mengharap burung terbang tinggi, tempua di tangan dilepaskan. Oke, Ici, Iya, Bang. ini satu pembicaraan yang mungkin agak sedikit berat atau malah ringan ya. Kenapa? Karena ini tergantung persepsi orang masing-masing. Tapi ini mencerahkan. Karena terus terang kita punya problem kok. Aku sama Baharudin, sama Bang Halis, sama Jaya itu punya problem. Bangun pagi bingung. Bangun pagi bingung. Terus ngapain mengisi hari-hari. Sehingga mulailah tergantung kita nih. Kalau memang lagi mau alim-alim, ke masjid lah kayak Jaya kan. Nah, Enggak, soalnya gini, bangun pagi awak apa yang mesti kukerjakan. Udah dibuat daftarnya, habis sudah tahu mau dikerjakan, tak dikerjakan juga. nah iya, Betul. itu biasa. Setiap hari kan kita bikin dulu kan. Ya. Things to do, 10 yang harus dilakukan. Nah, Biasanya hanya 2 yang bisa kita capai. 8 11 kita tak dilakukan. 10 harus dilakukan, 11 tak dilakukan. Mungkin barangkali karena kita secara umum kita tidak bisa mendeteksi satu-satu apa saja perangai lansia ini. Tapi kalau kita detail, nah kita cuma takut kan kita jadi fokus. Ya, macam ini. Aku juga bisa merasakan macam Baharudin ini. Dia adalah aktivis, dia di DPR, dia BPK, tiba-tiba dia harus pensiun. Dan sekarang dia di rumah. Hiburannya cucu, tapi cucu nggak tiap hari pula ada. Nah itu terasa, sama aku terasa. Tapi enggak nih, aku salut sama Bahar nih, ya gitu ya. Jadi artinya kegiatan olahraganya itu tetap terjaga kan begitu ya. Dia merasa bahwasannya dia masih mampu untuk bermain olahraga itu. Bang, if you think you can lah, kalau orang Singapura bilang kan. If you think you can lah katanya. Kemudian coba tengok, hampir tiap hari dia membuat status kan begitu tuh. Itu kan suatu apa juga? Itu juga pelepasan, Bang. Itu adalah dengan aku. Itu adalah emosi yang dilepaskan sehingga tidak meledak, tidak tersimpan. Maka dia kan sejak dia apa ini kan tambah muda dia. Bukan emosi saja, dia menceritakan untuk secara umum gitu kan. Ada untuk orang miara burung kan begitu. Itu kan dia memberikan pelajaran, mengajar orang gitu kan. Sebenarnya tujuannya mengajari diri sendiri itu, Bang. Ya, burung sendiri tak terurus, itu soalnya. Tapi satu hal ya, aku salut dengan Bahar ya kan begitu. Jadi kegiatannya bukan dalam rumah saja. Ya. Macam Halis lah kita lihat. Dia kan easy going. Aku outdoor terus. Simple kan. man, easy going. Jadi kata orang kan, a simple man, a simple thinker. Dia nggak berpikir macam-macam. Mau, tak mau, apalah. Take it or leave it. Tak bisa, tak usah. Kenapa rupanya? Kan begitu. Ya. Oke. Michi, thanks. Mungkin kita akan bicara banyak lagi. Karena tidak ada peristiwa yang tunggal. Mungkin yang dia rasakan itu dirasakan oleh banyak orang lain loh. Di antara kita 4 di sini lansia, itu ribuan di luar sana yang mengalami hal begini. Bingung di pagi hari, bingung di sore hari, bingung di malam hari. Tak bisa tidur banyak. Gak tidur satu malaman ya, pagi gak tidur. Mulai lari insomnia, mulai sakit jiwa. Ya. Thank you ya Michi ya. Terima kasih ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan.